Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani, selamat datang di channel kami Navarel Farm. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif Pak Suriman, seorang petani dari Kecamatan Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Dengan memanfaatkan selokan Mataram yang punya sejarah panjang sejak masa penjajahan Jepang, Pak Sumiran berhasil mengolah lahannya dengan baik. Meskipun menghadapi berbagai kendala seperti minimnya air saat musim kemarau. Bagaimana caranya? Apa rahasia suksesnya hingga bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah? Mari kita simak kisah lengkapnya. Meski telah dikenal sebagai sentra pariwisata dan pendidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bukannya tidak punya sentra pertanian yang dikelola dengan serius. Salah satu lumbung padi di tempat ini adalah Kecamatan Nanggulan, yang termasuk wilayah Kabupaten Kulon Progo. Adanya pengairan teknis dari terusan selokan Mataram yang menghubungkan antara Kali Progo di bagian barat dan Kali Opak di bagian timur sangat mendukung pertanian padi di wilayah tersebut. Sekilas tentang sejarah selokan Mataram yang hingga kini menjadi andalan pengairan petani di sebagian wilayah DIY ini. Dibangun pada masa pendudukan Jepang. Kala itu, Jepang sedang menggalakkan Romusa atau kerja paksa untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia ataupun untuk membangun sarana prasarana guna kepentingan perang Jepang melawan sekutu di Pasifik. Di tengah gencar-gencarnya Romusa, Raja Yogyakarta saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berusaha menyelamatkan rakyatnya dari kekejaman sistem Romusa. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengemukakan alasan kepada pihak Jepang bahwa wilayah Yogyakarta adalah daerah minus yang hanya menghasilkan singkong dan gaplek. Beliau punya perintah sendiri untuk rakyatnya agar membangun selokan atau sungai kecil sepanjang 31,2 km menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak agar wilayahnya berpotensi bagi pertanian. Karena dalih tersebut, di samping rasa segan penguasa Jepang terhadap Sri Sultan, terbebaslah warga Yogyakarta dari kewajiban Romusa. Manfaat selokan Mataram inilah yang benar-benar bisa dirasakan bagi kemakmuran warga petani hingga saat ini. Bahkan terus diperpanjang dengan anakan dan terusan. Para petugas PPL Dinas Pertanian juga rajin dan bersemangat dalam memberikan penyuluhan kepada para petani, didukung oleh para produsen sarana produksi pertanian dengan produk-produk yang sudah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian. Pak Sumiran adalah seorang pelaku pertanian di Dusun Penjalin, Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, Kulon Progo, yang bisa ikut merasakan manfaat terusan selokan Mataram saat ini. Di wilayah beliau, padi bisa ditanam 3 kali setahun, termasuk di musim kemarau, meski harus berbagi air dari selokan Mataram dengan petani lainnya. Pembagian jatah air benar-benar dilembagakan dan diatur oleh kelompok tani secara adil. Pada musim kemarau, Pak Sumiran menanam padi varietas hibrida bermerek Arize dari produksi Bayer. Di salah satu petak lahannya dengan ukuran 1000 meter persegi dan penggunaan benih 1 kg dikhususkan untuk aplikasi produk-produk MMT, antara lain Power Soil, Vigorin, dan Cover WP. Pengolahan tanah dilakukan sebagaimana biasanya dan umum diterapkan di wilayah tersebut. Pemupukan dasar berupa 15 kg urea, 15 kg ponska, dan 500 gram Power Soil dicampur dan ditebar merata pada lahan. Pemupukan susulan pertama pada umur 7 hari setelah tanam, juga berupa 15 kg urea, 15 kg ponska, 500 gram Power Soil dicampur dan ditebar merata pada lahan. Pemupukan susulan kedua pada umur 30 hari setelah tanam atau 1 bulan masih berupa 15 kg urea, 15 gram ponska, dan 500 gram Power Soil.
Kali ini ditambahkan dolomit 25 kg untuk mengantisipasi asam-asaman. Keempatnya dicampur dan ditebar merata pada lahan. Untuk menghemat tenaga dan waktu, aplikasi pupuk daun dibarengkan dengan pestisida. Pada umur 10 hari setelah tanam, Pak Sumiran mengaplikasikan pupuk daun organik enzim Vigorin 2 ml per liter air atau 3 tutup per tangki. Mineral pelapis tanaman dengan kandungan unsur mikrokationik plus silika yaitu Cover WP dengan dosis 2 sendok makan munjung per tangki. Untuk insektisidanya, beliau menggunakan Prevaton 50 SC untuk mengantisipasi serangan sundep dan belalang yang mengintai. Aplikasi ini dilakukan hingga umur tanaman 1 bulan dengan interval 7 hari sekali. Pada fase primordia atau pembentukan malai hingga fase generatif atau pengisian bulir, perlakuan aplikasi pupuk daun masih sama seperti sebelumnya, yaitu Vigorin 2 ml per liter air, Cover WP dengan dosis 2 sendok munjung per tangki. Aplikasi tiap 10 hari sekali hingga masa pengisian bulir. Untuk pengendalian hama dan penyakit, menggunakan insektisida berbahan aktif metomil dengan Metindo 40 SP. Karena pada fase ini hama belalang sangit mulai masuk. Sedangkan fungisida yang dipakai berbahan aktif difeconazole atau Explore 250 EC untuk mengantisipasi penyakit hawar pelepah. Selain ancaman penyakit hawar daun dan walang sangit yang telah berhasil diminimalisir, terdapat kendala kurangnya air. Hal ini karena debit air dari selokan Mataram mulai menipis, hingga harus dilakukan pengaturan jadwal serta upaya penyedotan menggunakan pompa diesel. Padahal tanaman Pak Sumiran sedang ada pada fase pengisian. Mau tidak mau, harus dilakukan penyedotan air menggunakan pompa diesel. Saat itu Pak Sumiran bahkan tak cukup menggunakan 1 unit pompa diesel, tetapi 2 unit sekaligus untuk menyambung aliran yang cukup jauh dari selokan Mataram sampai ke lahannya. Untunglah, minimnya air itu terjadi setelah padi memasuki fase generatif, sehingga kebutuhan air tidak terlalu berlebihan, sebagaimana pada fase vegetatif. Hasil tidak mengkhianati perjuangan. Doa dan kesungguhan Pak Sumiran memperlakukan tanaman padinya membuahkan hasil yang memuaskan. Bisa dilihat, tanaman terlihat vigor sampai setinggi Pak Sumiran dengan bulir yang merunduk mulai berisi. Tak hanya itu, kombinasi Vigorin dan Power Soil memberikan dampak daun tetap hijau sampai saat panen. Hingga akhirnya pada umur 115 hari setelah semai, lebih cepat dari perkiraan yang sekitar 124 hari. Dari 1000 meter persegi tersebut didapat 1200 kg atau jika dikonversi ke luasan, 1 hektar dikurangi luas pematang 5%, kira-kira mencapai 1080 kg. Pak Sumiran juga menambahkan, sejak minggu keempat tanaman padinya sudah tampak berbeda dengan tanaman padi di kanan kirinya yang menggunakan merek benih yang sama. Demikian pula hasil panen yang didapat, bisa dikatakan terpaut banyak. Itulah kisah inspiratif Pak Sumiran, seorang petani yang berhasil memaksimalkan potensi pertaniannya dengan dukungan teknologi pertanian dan pengairan selokan Mataram. Dari mulai pemilihan benih hingga manajemen air yang cermat, Pak Sumiran menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan inovasi, hasil panen yang memuaskan bisa dicapai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.